Salam, perkenalkan nama saya Mirma Tristo, kelas E semester 4, program studi pendidikan Kristen anak usia dini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Neurosains Pembelajaran. Materi yang pertama yaitu pengertian dan cakupan sistem sensori. Sistem sensori atau dalam bahasa Inggris sensory system berarti yang berhubungan dengan panca indera. Sistem ini membahas tentang organ akhir yang khusus menerima berbagai jenis rangsangan tertentu. Rangsangan tersebut dihantarkan oleh sensori neuron atau saraf sistem dari berbagai organ indera menuju otak untuk ditafsirkan. Reseptor sensori merupakan sel yang dapat menerima informasi kondisi dalam dan luar tubuh untuk dapat direspon oleh saraf pusat. Impuls listrik yang dihantarkan oleh saraf akan diterjemahkan menjadi sensasi yang nantinya akan diolah menjadi persepsi di saraf pusat. Yang berikut, anatomi dan fisiologi indera pada manusia. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa indera merupakan reseptor yang dapat menerima rangsangan atau impuls dari luar tubuh atau disebut juga ekstereseptor. Ada 5 macam indera yang ada pada manusia, yaitu indera penglihat, indera pendengar, indera pengecap, indera peraba, indera perasa, dan indera pencium. Berikut adalah indera penglihatan atau mata, yaitu mata adalah organ indera pada manusia yang rumit, tersusun dari bercak sensitif cahaya primitif, sehingga mata sangat sensitif terhadap rangsangan cahaya. Karena di dalam lapisan pelindungnya, mata mempunyai lapisan reseptor, sistem lensa pemfokusan cahaya oleh reseptor dan terhubung atas suatu sistem saraf. Yang berikut struktur anatomi mata. Bola mata berada di ruang cekung pada tulang tengkorak yang disebut orbit. Orbit disusun oleh 7 tulang tengkorak, yaitu tulang frontalis, lacrimalis, ethmoid, zygomaticum, maxilla, sphenoid, dan palate yang berfungsi mendukung, menyangga, dan melindungi mata. Pada orbit terdapat lubang, yaitu foramen optik untuk lintasan saraf, optik arteri di optalmik, dan visura orbital superior yang berfungsi untuk lintasan saraf dan arteri otak mata. Yang berikut, fisiologi penglihatan. Fungsi utama mata adalah mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf sehingga dapat diterjemahkan oleh otak menjadi gambar visual. Jumlah cahaya yang masuk akan diatur oleh iris dengan jalan membesarkan atau mengecilkan pupil mata. Iris tersebut terdapat 2 otot polos yang tersusun sikuler dan radial, mampu bergerak dan mengecil membentuk pupil. Yang berikut, indera pendengar atau telinga. Telinga adalah alat indera yang memiliki fungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita. Kita dapat mengetahui atau mengidentifikasi apa yang terjadi di sekitar kita tanpa harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Nah, orang yang tidak bisa mendengar disebut tuli. Yang berikut, indera pengecap atau lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangkap pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal sebagai indera pengecap yang memiliki struktur transpengecap. Yang berikut, indera peraba atau kulit. Anatomi kulit.
Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh dan organ dewasa, sekitar 2,7 sampai 3,6 kg, dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi mulai dari 0,5 mm sampai 6 meter, tergantung dari letak mur dan jenis kelamin. Kulit tipis terletak pada kelopak mata, penis, labium minus, dan kulit bagian medial lengan atas. Yang berikut, indera pencium, pembau atau hidung. Manusia dapat membedakan berbagai macam bau bukan karena memiliki banyak reseptor pembau, namun kemampuan tersebut ditentukan oleh prinsip-prinsip komposisi. Alat pembau atau sistem olfaction, bisa juga disebut dengan organ olfakus, dapat menerima simulasi benda kimia sehingga reseptornya disebut pula. Yang berikut, perkembangan manusia. Pengertian perkembangan pada dasarnya, perkembangan merujuk kepada perubahan sistematika tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perkembangan merupakan proses yang dialami oleh individu mulai dari masa konsepsi sampai meninggal dunia, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Secara umum, perkembangan anak selama masa perkembangannya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terakum dalam 2 faktor, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor internal yaitu segala sesuatu yang ada dalam diri individu, yang termasuk dalam faktor internal yaitu faktor jasmania, psikologis, kematangan fisik, dan psikis. Yang berikut, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu segala sesuatu yang berada di luar diri individu, yang termasuk faktor eksternal yaitu faktor sosial, budaya, lingkungan, fisik, dan non-fisik. Yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Faktor perkembangan anak usia dini yaitu yang pertama, faktor keturunan atau hereditas. Hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Setiap individu yang lahir ke dunia dengan suatu hereditas tertentu. Ini berarti bahwa karakteristik individu diperoleh melalui pewarisan atau pemindaan dari cairan-cairan geminal dari pihak orang tuanya. Yang berikut, faktor yang mendasari perkembangan anak usia dini. Faktor keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Faktor yang paling penting di dalam pertumbuhan dan perkembangan anak adalah teladan dari orang tuanya. Yang berikut, pengaruh masyarakat. Lingkungan ketiga yang mempengaruhi perkembangan anak yaitu masyarakat. Dalam pengertian yang sederhana, bahwa masyarakat adalah kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan. Demikian video singkat yang telah saya buat dan saya jelaskan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.